Orde Baru. Menghormati Pak Lurah, Polo, Pak Pengawas, dan teman-teman juga hari ini sebelum kita menuju Greenhouse nanti kita akan siap-siap ya, terutama untuk personil nanti yang nantinya akan belajar langsung nanti akan disiapkan betul-betul. Jadi supaya pembelajaran kita ini nanti tidak sia-sia dan ilmu yang kita dapatkan ini lengkap. Dan insya Allah akan banyak sekali ilmu yang akan bisa kita dapatkan nanti, karena juga sebelumnya kita sudah pernah bertemu dan survei di sana. Alhamdulillah itu Pak Suyadi ini sangat terbuka, artinya silakan ditanyakan mulai dari nol hingga sampai yang paling akhir. Silakan ditanyakan dan insya Allah pasti akan diberikan pembelajaran yang lengkap, ya, kecuali formulanya dan itu wajar. Jadi nanti kita akan belajar mengenai satu, konstruksi, kedua, sistem, ketiga, penggunaan sistem tersebut, dan keempat, tanaman mulai dari persiapan kokopitnya sampai untuk itu diharapkan ini nanti teman-teman kan kita beri catatan, kita beri notes, saya yakin pasti sekarang masih belum tahu nanti apa yang ditanyakan. Untuk itu di pagi ini ayo kita bedah satu-satu mulai dari awal. Nanti kalau bisa itu kita bagi siapa yang mengurus bagian sistem, nanti siapa yang bagian sistem, siapa yang bagian konstruksi dan bangunan, kemudian siapa yang bagian penggunaan nutrisi, kemudian siapa yang bagian untuk proses. Nah, ini saya bagi. Terus coba kita breakdown mulai yang paling awal, yaitu masalah sistem. Masalah sistem nanti kalau bisa Diki dengan Trusono, nanti Diki dengan Cak Terus itu silakan diperhatikan betul-betul nanti sistemnya seperti apa. Dan juga mulai sekarang disiapkan pertanyaannya. Nah, di sana itu ada di sistem itu ada sesuatu yang tidak ada di tempat kita. Jadi waktu saya survei kemarin itu di sana itu irit, sederhana, tapi sistemnya itu berjalan dengan baik. Itu loh yang perlu yang efektif, yang perlu kita. Kalau di tempat kita masih butuh ngeramu ngeracik. Kalau di sana itu jadi raciannya itu sudah otomatis, tapi tidak pakai alat yang ruwet gitu. Jadi modelnya seperti itu. Nah, nanti silakan ditanyakan Diki, Cak Terus, mungkin bisa dicatat. Pertama, cara perancangannya, mungkin bisa dicatat ya supaya tidak lupa. Cara perancangannya, catat pertanyaannya, cara perancangannya seperti apa, itu dicatat sekali. Yang kedua, cara penggunaan sistem tersebut. Pertama, cara perancangannya, kedua, cara penggunaan sistem tersebut. Ketiga, karena di situ kemarin saya lihat ada meter tekanannya, pengaturannya berapa dan seperti apa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang keempat, cara mengatasi kebuntuan. Masalah kita sekarang kan itu ya. Kemudian cara perawatan sistem tersebut. Nah, itu nanti tugasnya Diki dengan Cakus. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah masalah konstruksi dan lingkungan. Nah, itu nanti Cak Sahid
monggo diperhatikan masalah konstruksi dan lingkungan. Jadi silakan ditanyakan masalah konstruksi. Kalau di sana itu kan pakai bambu ya. Nah, pakai bambu itu lebih sulit daripada membangun dengan besi. Karena kalau pakai bambu itu kan gak tepat, itu umurnya akan mempengaruhi, akan lebih singkat. Karena seperti itu. Karena seperti yang kita pernah kunjungi di sebelahnya Mas Huda dulu itu sebelahnya pakai bambu. Tidak ada setahun buedel. Nah itu tolong dipelajari nanti, terus konstruksi lingkungannya, penataan karpetnya itu seperti apa, nanti terus kok harus ditumpang tidak menyentuh lantai itu kenapa, itu nanti bisa ditanyakan. Jadi masa lingkungan dan konstruksi, terus bagaimana cara pemasangannya itu nanti saya dengan Pak Suhaib. Nah, selanjutnya masalah tentang persiapan sampai tanam, masalah pupuknya harus diapakan dan sebagainya, itu mungkin langsung ranahnya Pak Mujianto. Karena di sana pakai full kokopit dan ternyata kokopitnya itu malah lebih simpel daripada yang pernah kita buat. Kalau kita dulu membuat karena saking takutnya kita ya, dalam artian saking takut sekali kokopit itu dulu kita itu dicuci, terus diayak, diperes gitu sampai bersih. Nah, ternyata kemarin setelah saya sekilas di sana itu kokopit masih mentah itu bisa, nanti treatmentnya seperti apa nih mungkin sakit dipelajari lebih jauh sampai masalah penggunaan nutrisi perawatan sampai mati. Mungkin itu yang bisa hal-hal utama yang perlu kita pelajari detail nanti, dan insya Allah nanti akan banyak lah hal-hal baru yang kita dapatkan. Nah, selain itu kalau misalnya ada yang lain ditanyakan selain itu ya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan dan pelaksanaan yang mana dalam PT ini kita itu dihadapi dengan kesulitan yang mana sebetulnya sudah lama untuk berjalan masalah industri, namun pada hari ini masih kurang ada kesempurnaan. Dalam hal ini kita mengalami karena semua itu belajar. Jadi masyarakat sekalian ada pertanyaan, saya harapkan nanti yang penting apa? Karena Bumdes ini pengalaman dan berbaur dengan BPD atau teman-teman. Jadi langkah-langkah yang utama itu saya ingin mengetahui apa-apa yang sudah digunakan dan apa-apa yang itu dulu. Karena sistem kita itu kalau sudah acak-acakan atau keuangan kita atau dana kita itu sangat rawan sekali, apalagi di sasaran. Biasanya untuk ini, untuk itu, nah ini nanti harus itu. Nah, yang kedua masalah pengenalan. Mudah-mudahan nanti kita setelah nanti kita dari pulang dari masuk awal ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengembangkan, bisa mempertularkan kepada yang lain yang belum bisa membawa. Nah itu semacam ini Bumdes ini penting. Bukannya Bumdes itu karena sudah ahlinya kuat, tapi kalau memang ada segi-segi seni-seni yang lain yang sebenarnya itu suatu contoh, orang itu paling terpandai tapi itu malas sama aja ada jalan ya. Jadi istilahnya kita tuh yang biasa, yang penting bisa kita mengelola, berjalan, gak males, berupaya itu aja. Kalau soal nanti berkembang dari berkembangnya nanti, tapi tujuan itu tidak bisa ya kembang. Kalau saya itu tak salah karena dalam ini jelas Bumdes bersama pengawas atau DPD ini perlu pengawasan yang sangat urgent lah kepada Bumdes. Semua itu hanya mengingatkan, tidak ada asosiasi hati kita bila kita itu tidak ada, kecuali saran kita itu itu aja Pak yang mau disampaikan. Sebetulnya itu kasihan sama Bumdes itu ya. Kenapa? Mulai kita mengajarkan seperti itu sampai sekarang ini ya kita logika aja kita belum bisa berhasil menaikkan, kan gitu ya, kita akui gitu, kita akui
Nah, dalam hal ini bagi kampung kita yang saya itu yang disampaikan dan kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ketua BUMDes juga didampingi sama Bapak Kepala Desa, juga Pak Polo Dusun Tado. Nah, kita nanti langsung bincang-bincang, bertanya-tanya terkait tujuan ke Malang ini. Langsung saja kepada Bapak Kepala Desa, mohon dijelaskan tujuan dari teman-teman BUMDes ini ke Malang ini apa, Pak? Mohon Pak Lurah. Ya, pagi hari ini yang jelas BUMDes Singkalan ini mau mengadakan pendalaman, mau melaksanakan istilahnya BIMTEK di Malang ini dalam keadaan mungkin ya untuk mengendali daripada pengetahuan yang baru. Jadi istilahnya biar BUMDes kita itu lebih baik dan tinggi lagi. Saya dengar BUMDes Singkalan ini membuat greenhouse ya, Pak ya. Apa sih sebetulnya tujuan dari greenhouse itu, Pak? Mohon. Tujuan greenhouse ini yang jelas kita ini mau perbaiki sistem yang baru. Jadi jangan sampai nanti kejadian sudah terlampau masih ada kekurangan. Jadi datang ke Malang jauh-jauh dari rumah ke sini ini istilahnya yaitu untuk memperdalam pengetahuan ilmu yang baru. Ke sini tadi semua anggota BUMDes apa hanya perwakilan saja, Pak? Ya, oke. Sebagian aja yang kita ajak. BUMDes itu orang yang berpotensi di situ karena yang sama halnya ada hubungan sama kerjaan BUMDes yang terjadi. Itu, Pak ya. Ya, terima kasih Pak ya penjelasannya. Nah, ini saya langsung aja ke Ketua BUMDes Desa Singkalan. Mohon Pak BUMDes inti dari tujuan ke Malang ini. Jadi inti dari tujuan kita pendalaman studi greenhouse di Malang ini adalah yang pertama untuk lebih mendalami dari ilmu pengelolaan greenhouse, karena kami sudah memiliki greenhouse-nya dan memang untuk pengelolaan atau ilmu kami masih belum sempurna. Jadi tujuannya adalah menyempurnakan ilmu. Karena apa? Karena di tempat yang kita tuju nanti itu mereka menerapkan ilmu bagaimana mengelola greenhouse itu yang mudah dan murah, tapi sistemnya itu berjalan dengan sempurna. Nah, itulah yang ingin kami tiru nanti dari sana untuk diterapkan di greenhouse BUMDes Cipta Singkalan Mandiri. Untuk greenhouse di Singkalan sendiri, apakah BUMDes hanya membuat satu sistem greenhouse? Apakah ada sistem-sistem lain? Kalau untuk saat ini masih satu sistem, yaitu sistem penanaman dengan sistem pengairan tetes, tapi kita masih melakukannya di tanah. Nah, ini di greenhouse ini full dilakukan di media di luar tanah, sehingga lebih terkontrol dan terkendali dan semakin terhindar dari penyakit. Nah, itulah yang ingin kita tiru nanti. Untuk yang dituju ini greenhouse Malang, untuk daerah mana ini? Ini greenhouse di daerah Jetak atau dekat dengan Sengkaling, di Happy Tani, greenhouse Happy Tani. Gitu Pak ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau memang dari sini bisa dimanfaatkan di sana gitu Pak ya. Amin ya. Terus untuk pesan dari teman-teman sendiri? Kalau pesan dari teman-teman sendiri adalah teman-teman dari BUMDes Cipta Singkalan Mandiri sebenarnya berharap bahwa nantinya ketika kita BUMDes bisa menerapkan apa yang kita dapatkan dari studi pendalaman ini, kami berharap bahwa nantinya bisa ditiru atau bisa dicontoh untuk peminat-peminat pertanian di Desa Singkalan. Karena mungkin kalau melihat greenhouse yang ada saat ini terlihat mahal atau terlihat tidak terjangkau. Nah, tapi dengan ilmu yang baru ini, karena kalau dari penjelasan singkat yang kami dapatkan adalah ini bisa sangat diturunkan kosnya. Mungkin saja nanti akan bisa dicontoh untuk masyarakat di Desa Singkalan. Untuk greenhouse di Desa Singkalan sendiri berapa luasnya? Kalau luasnya di Desa Singkalan 300 meter persegi saat ini. Gitu, masih kecil Pak ya? Masih sangat kecil. Dengan Pak siapa ini? Dengan Bapak Dalam Roman. Terima kasih Pak ya. Sama-sama.